Di sebuah desa kecil yang terpencil, hiduplah seorang gadis muda bernama Lila. Lila adalah seorang gadis yang cantik dan cerdas, dengan mata besar yang penuh dengan rasa ingin tahu. Dia selalu tertarik dengan segala hal yang tidak biasa, membaca buku-buku tua yang berdebu di perpustakaan desa. Suatu hari, ketika Lila sedang membersihkan perpustakaan tua itu, dia menemukan sebuah buku kuno yang tersembunyi di belakang rak buku. Buku itu berjudul Rahasia Kehidupan dan Kematian, dengan sampul berwarna hitam dan tulisan berwarna emas yang sudah mulai pudar. Tertarik dengan judulnya, Lila memutuskan untuk membawanya pulang dan membacanya. Ketika malam tiba, Lila duduk di kamarnya yang remang-remang, ditemani oleh cahaya lilin yang redup. Dia membuka halaman pertama buku itu dan mulai membaca. Buku itu penuh dengan cerita-cerita tentang roh, kutukan, dan ritual kuno. Semakin dalam dia membaca, semakin dia merasa tertarik dan penasaran. Ada satu cerita yang benar-benar menarik perhatiannya. Sebuah kisah tentang ritual penasaran. Menurut buku itu, ritual penasaran adalah sebuah ritual kuno yang konon bisa memberikan jawaban atas segala pertanyaan yang pernah ada di pikiran seseorang. Namun, ada satu syarat yang harus dipenuhi. Orang yang melakukan ritual itu harus benar-benar penasaran dengan keinginan yang kuat untuk mengetahui kebenaran dan bersedia menerima konsekuensi apapun yang mungkin terjadi. Lila yang memang selalu haus akan pengetahuan, merasa bahwa ini adalah kesempatan yang tidak boleh dilewatkan. Dia memutuskan untuk melakukan ritual itu, meskipun ada peringatan dalam buku tersebut bahwa banyak yang telah mencoba dan gagal dengan konsekuensi yang mengerikan. Di halaman terakhir buku itu, tertulis dengan jelas langkah-langkah untuk melakukan ritual tersebut. Lila membaca setiap langkah dengan hati-hati, memastikan bahwa dia tidak melewatkan satu detail pun. Ritual itu harus dilakukan di tempat yang sunyi, tanpa ada gangguan dari dunia luar, dan hanya bisa dilakukan pada malam bulan purnama. Beberapa hari kemudian, saat bulan purnama tiba, Lila mempersiapkan segala sesuatunya. Dia pergi ke hutan di pinggiran desa, mencari tempat yang tenang dan jauh dari keramaian. Setelah menemukan tempat yang dirasa cocok, dia mulai melakukan ritual tersebut, mengikuti setiap langkah yang tertulis di buku. Dengan hati yang berdebar-debar, Lila melafalkan mantra-mantra kuno, menyalakan lilin hitam, dan mengatur simbol-simbol mistis di sekelilingnya. Suasana di sekitarnya semakin mencekam. Angin mulai berhembus kencang, dan suara-suara aneh mulai terdengar dari kegelapan hutan. Namun, Lila tetap teguh, rasa penasaran yang kuat mengalahkan rasa takutnya. Ketika dia selesai melafalkan mantra terakhir, tiba-tiba suasana menjadi sunyi. Lilin-lilin padam dengan sendirinya, dan Lila merasakan kehadiran sesuatu yang tak terlihat. Dia memejamkan mata, menunggu dengan penuh harap. Suara yang lembut namun tegas berbicara langsung ke dalam pikirannya. Engkau telah memanggilku dengan rasa penasaran yang tak terhingga. Apa yang ingin engkau ketahui, wahai manusia muda? Lila membuka matanya perlahan, mencoba mencari sumber suara itu, namun tidak ada siapa-siapa di sekitarnya. Dia berusaha menenangkan diri dan mengumpulkan keberanian untuk menjawab. Aku ingin mengetahui segala rahasia kehidupan dan kematian. Jawabnya dengan suara yang gemetar namun mantap. Suara itu terdiam sejenak, seolah mempertimbangkan permintaan Lila. Kemudian, suara itu kembali berbicara. Kali ini lebih serius dan tegas. Rahasia yang engkau cari sangat berbahaya. Banyak yang telah mencoba mengetahuinya dan berakhir dalam kehancuran. Apakah engkau siap menerima segala konsekuensinya? Lila mengangguk, meskipun rasa takut mulai menyelinap ke dalam hatinya. Aku siap. Rasa penasaranku lebih kuat daripada rasa takutku. Suara itu tertawa pelan, namun ada nada kegetiran di dalamnya. Baiklah, engkau akan mengetahui kebenaran. Tetapi ingat, setiap pengetahuan memiliki harganya. Tiba-tiba, suasana di sekitarnya berubah. Lila merasa seolah ditarik ke dalam dimensi lain, tempat di mana waktu dan ruang tidak memiliki arti. Dia melihat kilasan-kilasan masa lalu dan masa depan, melihat bagaimana
Kehidupan dan kematian saling terkait dalam siklus yang tak berujung. Dia melihat jiwa-jiwa yang tersesat, roh-roh yang terjebak, dan makhluk-makhluk yang berusaha melampaui batasan kematian. Ketika penglihatannya semakin jelas, Lila mulai memahami kebenaran yang selama ini tersembunyi dari dunia manusia. Dia melihat bagaimana setiap tindakan memiliki konsekuensi, bagaimana setiap kehidupan memiliki tujuan, dan bagaimana kematian hanyalah awal dari perjalanan yang lebih besar. Namun, pengetahuan itu datang dengan harga yang mahal. Tubuhnya mulai merasakan sakit yang luar biasa, seolah-olah setiap sel dalam tubuhnya terbakar oleh energi yang terlalu kuat untuk ditanggung. Lila berteriak kesakitan, tetapi tidak ada yang bisa mendengarnya. Di tengah penderitaannya, dia menyadari bahwa rasa penasaran yang telah membawanya ke titik ini adalah kutukan yang sebenarnya. Dia telah membuka pintu menuju pengetahuan yang seharusnya tidak diketahui oleh manusia biasa. Dengan sisa-sisa kekuatannya, Lila berusaha mengakhiri ritual tersebut, berharap bisa kembali ke dunianya yang normal. Namun, saat dia melafalkan mantra penutup, sesuatu yang tak terduga terjadi. Sebuah bayangan gelap muncul di hadapannya. Sosok yang menyeramkan dengan mata merah menyala. Engkau telah melanggar batasan. Wahai manusia penasaran. Suara itu berbicara dengan nada dingin dan menakutkan. Sekarang, engkau harus membayar harganya. Lila merasa tubuhnya mulai melemah, kesadarannya perlahan memudar. Dia mendengar suara itu sekali lagi, lebih dekat dan lebih mengancam. Kematian bukanlah akhir, tapi awal dari penderitaan yang abadi. Sebelum semuanya menjadi gelap.